Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda edisi Selasa 10 Desember 2024. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Ternoliwadu, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Jajaran Sat Narkoba Polres Cimahi kembali berhasil mengungkap puluhan kasus narkoba sebagai bentuk dukungan terhadap program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Komisi Informasi Publik atau KIP memberikan penghargaan anugerah keterbukaan informasi publik pada Polda Kepri di Tanjung Pinang pada Senin lalu. Polres Magelang Kota menggelar apel gelar pasukan kesiapsiagaan bencana untuk menanggulangi potensi bencana alam dengan melibatkan 396 personel dari TNI Polri dan instansi terkait lainnya. Kita ke berita pertama. Jajaran Sat Narkoba Polres Cimahi kembali berhasil mengungkap beberapa kasus narkoba sebagai bentuk dukungan terhadap program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Kasus-kasus ini terungkap pada periode 26 Oktober hingga 9 Desember 2024. Dalam rilisnya pada Senin lalu, Kapolres Cimahi AKBP Tri Suartanto menyampaikan, secara keseluruhan pihaknya berhasil mengungkap 41 kasus narkoba dengan total pelaku mencapai 55 tersangka. Barang bukti yang diamankan diantaranya 549,3 gram sabu, 2,1 kg ganja, 1 batang tanaman ganja, dan 1,39 gram tembakau sintetis. Selain itu terdapat juga 1.489 butir psikotropika dan 15.722 butir obat keras tertentu berbagai jenis. Menurutnya seluruh barang bukti ini nilainya mencapai 5 miliar rupiah. Kapolres menyampaikan, dalam pengungkapan kasus ini, kasus sabu merupakan kasus yang paling banyak terungkap, mencapai 20 kasus dengan 25 tersangka. Para tersangka ini dijerat dengan pasal yang berbeda, sesuai dengan kejahatan masing-masing, dengan ancaman hukuman yang berbeda-beda mulai dari 4 tahun hingga seumur hidup, dan denda yang juga beragam. Di Bali, Satuan Reserse Narkoba Polres Gianyar berhasil menangkap 5 pengedar dan 1 pengguna narkotika, di mana 1 pelaku merupakan residivis. Barang bukti yang berhasil diamankan di 2 TKP berupa 25 paket sabu dengan berat total 7,15 gram. Dalam rilisnya, Kapolres Gianyar AKBP Umar mengungkapkan, para pelaku dan sejumlah barang bukti berhasil diamankan di 2 TKP, yakni wilayah Kecamatan Sukawati dan Belabatu. Dari 6 orang pelaku, 1 orang residivis yakni tersangka Agus Hambali ditangkap di Batu Bulan, Sukawati karena mengedarkan sabu seberat 1,18 gram. Sementara 1 orang pelaku sebagai pengguna yakni Rudiana ditangkap di salah satu gang di wilayah Wanayu, Desa Bedulu, Balabatu. Sementara itu, Kasat Narkoba Polres Gianyar, AKP Inenga Sunia, menambahkan satu-satunya tersangka perempuan yakni Lina Wirantini ditangkap saat sedang membawa 6 paket sabu seberat 1,80 gram. Inenga menjelaskan, tiap akhir tahun sering menjadi momen para pengedar narkoba untuk menjual barang haram ini di pesta-pesta perayaan pergantian tahun. Untuk itu, pihaknya gencar melakukan pencegahan terhadap peredaran barang terlarang ini. Ke informasi berikutnya,
Kepolisian Negara Republik Indonesia memperkenalkan secara resmi Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri tepat pada acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang digelar di Auditorium STIK PTIK Lemdikat Polri pada Senin 9 Desember 2024. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri telah resmi diperkenalkan kepada publik dalam acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang digelar oleh Satuan Tugas Khusus Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Polri di Auditorium STIK PTIK Lemdikat Polri pada Senin 9 Desember 2024. Pada kesempatan ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo berharap dengan adanya Kortas Tipikor Polri ini bisa menangani kasus-kasus korupsi lebih maksimal, baik melalui pencegahan maupun penegakan hukum. Saya kira Kortas memang kemarin perpresnya sudah disahkan, namun demikian dalam prosesnya masih ada penyempurnaan terkait dengan strukturnya. Tentunya harapan kita Kortas Tipikor semakin bisa mengoptimalkan peran Polri dalam hal pencegahan dan pemberantasan tipikor di Indonesia. Pengenalan ini diawali dengan penjelasan terkait perjalanan Polri dalam sejarah panjang upaya pemberantasan korupsi di Indonesia mulai dari tahun 1957 hingga 2024. Kakortas Tipikor Polri Irjen Pol Cahyono Wibowo mengatakan bahwa Kortas Tipikor Polri memiliki tugas dan fungsi yakni pencegahan, penindakan, serta penelusuran dan pengamanan aset. Pemberantasan korupsi itu ada dua metode melalui pencegahan dan penindakan. Nah, makanya melalui Kortas inilah kita mengembangkan itu ada fungsi pencegahan dan juga ada fungsi pendukung, di mana itu nanti namanya Direktorat Penelusuran dan Pengamanan Aset itu. Nah, jadi perkembangannya seperti itu. Nah, sekarang sedang berproses terkait penyusunan organ-organ di bawah direktorat itu. Jadi nanti ada di tiap direktorat itu ada yang 3 subdit, kemudian di penindakan juga ada 5, atau juga antara 4 dengan 5, dan di subdit P2 itu penelusuran dan pengamanan aset itu ada mungkin 3 subdit. Pembentukan Kortas Tipikor Polri ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kasus korupsi dapat ditangani dengan cepat, efektif, dan transparan dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan korupsi. Dari Jakarta, Ica Tanasya, Rizky Firmansyah, Polri TV. Di Jawa Timur, Polres Kediri berhasil menangkap Yusa Cahyo Utomo, pelaku pembunuhan satu keluarga di Kediri, Jawa Timur. Tidak sampai 24 jam pelaku pembunuhan dapat ditangkap di daerah Lamongan. Pelaku diketahui merupakan adik kandung dari korban perempuan. Hari ini Polres Kediri melaksanakan kegiatan press release terkait ungkap kasus kejadian yang sempat menghebohkan di Kabupaten Kediri, yaitu ditemukannya meninggalnya satu keluarga di dalam satu TKP rumah di Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Ada satu keluarga yang menjadi korban diduga pembunuhan. Jadi setelah kita lakukan cek TKP, kita simpulkan bahwa satu keluarga ini 3 meninggal dunia, pasangan suami istri dan 1 anak, dan 1 anaknya lagi masih hidup dan sekarang dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Berawal dari cek TKP dan olah TKP, tim bergerak untuk melakukan penyelidikan dan akhirnya tidak sampai 24 jam pelaku pembunuhan berencana dapat kita tangkap di daerah Lamongan. Mereka adalah adik kandung dari korbannya sendiri, atas nama Yusak, dia residivis, mantan pelaku jambret. Motifnya adalah karena diduga tersangka sakit hati dengan korban karena berusaha meminjam uang dan meminta bantuan uang kepada korban, namun korban tidak bisa membantu. Lalu kemudian sakit hati dan melakukan tindakan pembunuhan tersebut. Sementara itu di Jawa Barat, Kapolres Tasikmalaya mengungkap kasus pembunuhan wanita asal Sleman yang jasadnya ditemukan di wilayah Kelurahan Uruk Kewalu, Kota Tasikmalaya.
di mana pelaku juga menjual beberapa barang berharga milik korban. Dan berikut laporan personel Bit Humas Polda Jabar, Bribda Ilham Nurhauman. Kapolres Tasikmalaya Kota pimpin press release pengungkapan kasus yang terjadi di Kota Tasikmalaya beberapa waktu lalu. Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Joko Sulistiono memimpin press rilis pengungkapan kasus pembunuhan wanita asal Sleman yang jasadnya ditemukan di wilayah Kelurahan Uruk, Kawalu, Kota Tasikmalaya. Pelaku berinisial SK alias Iwan Dogi, 35 tahun, warga Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, melakukan pembunuhan dengan cara mencekik sebanyak 2 kali hingga korban mengalami patah tulang. AKBP Joko Sulistiono menjelaskan korban bernama Paryatun, 49 tahun, warga Sleman, Yogyakarta, hilang kesadaran usai dicekik oleh pelaku di kediamannya saat tengah tidur di ruang tengah rumahnya. Menurut Kapolres, tersangka kembali mencekik korban saat perjalanan di kawasan Kebumen hingga meninggal karena tulang lehernya patah. Pelaku baru bisa membuang tubuh korban di jurang pinggir jalan Syekh Abdul Muhyi, Kelurahan Uruk, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Adapun motif pelaku yakni karena sakit hati kepada korban, dan untuk barang bukti yang berhasil diamankan yakni 1 unit mobil, 1 unit telepon genggam milik korban yang dijual oleh pelaku di wilayah Bandung. Demikian kegiatan konferensi pers untuk hari ini. Saya Bribda Ilham, pamit undur diri, salam presisi. Tetaplah bersama kami, Presisi yang akan segera kembali.